Sakit hati, apa yang kita sadari dan pahami, kita yang mengendalikannya, dan apa yang tidak kita sadari, maka kitalah yang dikendalikannya. Love you all. Pernahkah Anda merasa sakit hati? Mungkin sebagian besar dari kita pernah merasa sakit hati. Namun, pahamkah Anda apa dan bagaimana sakit hati itu bisa muncul dalam diri kita? Pemahaman akan keberadaannya akan lebih memudahkan Anda guna menerimanya sebagai apa adanya, dan Anda tidak lagi dikontrol olehnya. Sebagian besar di antara kita tidak memahaminya. Itulah kenapa seringkali dengan tidak sadar kita senantiasa dikontrolnya. Apa yang kita sadari dan pahami, kita yang mengendalikannya, dan apa yang tidak kita sadari, maka kitalah yang dikendalikannya. Marilah kita kaji bersama apa dan bagaimana sakit hati ini bekerja dalam diri kita. Seringkali kita mengeluh tentang orang lain atau situasi, dan sering pula kita dengan tidak sadar mengingatnya. Seolah semua muncul begitu saja secara otomatis. Inilah ketidaksadaran itu. Saat kita dengan tidak sadar mengingatnya, tiba-tiba disertai dengan emosi seperti kemarahan dan kekecewaan. Dan ironinya, semakin lama emosi ini semakin memuncak. Konyol bukan? Kekesalan yang tersimpan lama inilah yang disebut sakit hati. Sakit hati secara permanen berada dalam keadaan melawan. Karena inilah mengapa sakit hati mengambil peran besar dalam ego manusia. Sakit hati hanyalah masa lalu manusia yang tidak lebih hanya berupa pemikiran. Lebih jauh, keluhan kemudian berubah menjadi reaktif. Ini adalah cara ego untuk memperkuat dirinya sendiri. Orang yang sakit hatinya sudah akut akan menunggu saat berikutnya untuk melawan, untuk membalas, merasa terganggu atau terusik. Kebanyakan manusia kecanduan untuk kesal dan marah, layaknya kecanduan akan obat-obatan terlarang. Dengan bereaksi melawan ini dan itu, mereka semakin menegaskan akan keberadaan ego mereka. Ada juga yang disebut sakit hati kolektif. Sakit hati kolektif ini bisa bertahan selama berabad-abad dalam jiwa suatu negara. Semisal kita sakit hati dengan negara yang telah menjajah negeri kita tercinta ini. Namun ini tidak kita bahas secara detail di video ini. Kembali ke sakit hati individual. Sakit hati adalah emosi kuat negatif yang selalu merujuk pada kenangan buruk masa lampau yang masih tersimpan dan hidup oleh bentuk-bentuk pemikiran yang senantiasa dimunculkan berulang-ulang oleh pikiran. Pernahkah Anda menyadari akan hal ini?
Sakit hati juga akan mengkontaminasi area lain dalam hidup Anda dengan memberikan dampak pengaruh secara langsung terhadap persepsi Anda akan kejadian di saat sekarang, dan ini tentu saja akan mempengaruhi cara Anda bicara atau berperilaku terhadap situasi atau seseorang. Satu pengalaman sakit hati yang kuat cukup untuk mengontaminasi area luas dalam hidup Anda dan membuat Anda senantiasa dalam genggaman ego. Sampai di sini Anda punya pemahaman yang lebih mendalam terkait sakit hati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melepaskan belenggunya? Sahabat, dibutuhkan kejujuran untuk melihat apakah Anda masih menyimpan keluhan atau tidak. Apakah masih ada seseorang dalam hidup Anda yang belum sepenuhnya Anda maafkan? Jika memang masih ada, sadarilah dan jadilah saksi atas kesedihan atau emosi tersebut kapanpun saat dia muncul. Jangan mencoba untuk melepaskan sakit hati, mencoba untuk melepaskan, untuk memaafkan tidak akan berhasil. Memaafkan terjadi secara alami saat Anda melihat bahwa sakit hati itu tidak memiliki tujuan lain selain memperkuat rasa diri semu Anda. Untuk menjaga ego berada pada tempatnya. Pemahaman akan hal tersebutlah yang membebaskan Anda dari belenggunya. Masa lalu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Anda menjadi seperti sekarang. Hanya sakit hati Anda mengenai masa lalu yang dapat melakukan hal tersebut. Apakah sakit hati itu? Sekantung pemikiran masa lalu manusia dan emosi lama yang tidak lebih hanya cerita. Terima kasih. Salam sukses.